andaikan tidak ada binatang yang ada di muka bumi, maka Allah tidak akan pernah menurunkan hujan. Andaikan tidak ada binatang yang membutuhkan cahaya matahari, demi Allah, Allah akan mengharamkan matahari bersinar. Artinya, masih lebih mulia binatang ketimbang manusia yang hidup selepas ini. Itulah seburuk-buruk manusia, ilaihim tub'asu sa'ah, kepada mereka lah kiamat diutus. Jadi andai besok kiamat, berarti kita sudah tidak ada. Ternyata antara Mekah dan Madinah terdapat dua es yang nanti akan gempa. Ketika gempa antara Mekah dan Madinah, maka bumi Mekah Hijaz ini akan belah, maka gas ini akan keluar. Gas inilah yang akan mencabut nyawa orang yang beriman, walaupun imannya hanya sebesar biji sawi, Bapak. Jika memang Allah berkehendak umat Islam, orang yang beriman semuanya meninggal dunia di tahun 2034, berarti dari 2034 ke sana tidak ada manusia yang terbaik di muka bumi hidup, walaupun imannya sebesar biji sawi. Tapi yang akan hidup di muka bumi adalah makhluk yang terburuk, kata Rasulullah. Andaikan tidak ada binatang yang ada di muka bumi, maka Allah tidak akan pernah menurunkan hujan. Andaikan tidak ada binatang yang membutuhkan cahaya matahari, demi Allah, Allah akan mengharamkan matahari bersinar. Artinya, masih lebih mulia binatang ketimbang manusia yang hidup selepas ini. Itulah seburuk-buruk manusia, ilaihim tub'asu sa'ah, kepada mereka lah kiamat diutus. Jadi andai besok kiamat, berarti kita sudah tidak ada. Kenapa? Nah, ini hadisnya. Rasulullah SAW bersabda, "Satarihul rihan min ardil Hijaz," akan berhembus sebuah angin dari bumi Hijaz. Mana Hijaz? Antara Mekah dan Madinah. Al-makan bainal Makkah wal Madinah. Ini sudah saya sampaikan. Ternyata kenapa Rasulullah menyebutkan Hijaz? Allahu Akbar. Fakta empiris telah membuktikan, seorang alumnus ITB telah melakukan penelitian. Dia lama kerja di Saudi Arabia dan di Dubai, di Qatar, di negara-negara Arab. Dia menemukan antara Mekah Madinah, antara Mekah dan Madinah, ini Makkah, ini Madinah, ini Makkah. Nah, ini yang disebut dengan Hijaz ini, antara Makkah dan Madinah. Di tempat inilah banyak terdapat gas. Gas yang namanya H2S, asam sulfida. Apabila gas ini tercium oleh seseorang, dalam hitungan detik, tidak sampai 1 menit, jantungnya berhenti. Saking berbahayanya. Nah, Rasul menyebutkan angin iliyin. Terus sama iliyin yang diberi nama iliyin, saking lembutnya. Kalau angin lembut itulah gas. Contohnya apa? Kentut kita. Ayo kentut no hitutna tarik suarana, tapi kan geraknya agak cepat. Nah, seperti itu. Ternyata antara Mekah dan Madinah terdapat H2S yang nanti akan gempa. Ketika gempa antara Mekah dan Madinah, maka bumi Mekah Hijaz ini akan belah, maka gas ini akan keluar. Gas inilah yang akan mencabut nyawa orang yang beriman, walaupun imannya hanya sebesar biji sawi, Bapak Ibu. Biji sawi kecil sekali. Ya, Bapak sekalian, biji sawi kecil sekali, luar biasa. Bapak Ibu, ini biji apa ini? Biji rambutan. Sepakat biji rambutan? Ini biji apa? Biji lengkeng. Sepakat biji lengkeng? Baik. Biji apa ini? Alit, kacang kedelai ya? Kacang kedelai. Ya naon dia? Kacang hijau. Bu, kelihatan nggak, Bu? Tidak kelihatan? Tidak, Masya Allah, itu biji kacang hijau, Bu. Nah, biji sawi 1/10 kacang hijau. Saya sudah kumpulkan biji sawi 1 kresek tuh, 1 plastik. Kecil, bukan 1/10, 1/5 kacang kedelai, kacang hijau. Bayangkan, walaupun imannya sebesar biji sawi, tapi dia tidak syirik, Allah akan mencabut nyawanya. Maka yang tersisa di sini adalah orang yang tidak punya iman. Laisa lahum iman walau bimiski dzarratin, tidak punya iman walau sebesar biji sawi. Itulah seburuk manusia yang akan menyaksikan kiamat. Jadi apabila besok kiamat, maka yang hidup di esok hari adalah makhluk yang terburuk di muka bumi. Para sahabat bertanya, "Alasafil muslimun ya Rasulullah?" Apakah tidak ada orang Islam saat itu? Banyak orang Islam, kata Rasulullah. Lakina imanuhum la yujawizu hanazirahum, tapi iman mereka tidak sampai melewati tenggorokan mereka. Iman mereka hanya ada di seragam saja. Iman mereka hanya ada di pangkat saja. Iman mereka hanya ada di jabatan.
tidak di hati mereka, dan iman mereka ada di tangan, di genggaman mereka. Iman mereka ada di dunia, tidak di hati mereka. Itulah makhluk yang terburuk di muka bumi. Dan yang mengerikan, Rasul melanjutkan hadis tadi, wa asyadu minhum, dan yang paling buruk dari mereka adalah al-ulama. Ulama. Ya, siapa? U-nya agak lama. Ulama. Ya, U-nya lama. Ulama yang mana kata Rasulullah SAW? Du'atun ala abwabi jahannam, para penyeru yang menyeru di pintu neraka jahannam, bukan di pintu surga. Man ajabahum kadzafuhum fiha, siapa yang memenuhi syarat ulama tadi, maka dia akan membawanya masuk ke dalam neraka. Ulama yang mana ya Rasulullah? Dalam hadis yang lain, ulama yang menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Itulah tagut. Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitab Ushul Thulatsa karya Muhammad bin Abdul Wahhab. Muhammad bin Abdul Wahhab menukilkan pendapatnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah. At-tawagut katsirah. Ini tagut lagi ramai ini. Ya, di RI, di tingkat pemerintahan. Ya. Ada yang berseragam tadi. Lagi ramai nih. Ada apa? Saya tagut kalau begitu. Ini saya pasukan setan. Oke lah Bapak jujur. Itu di hadapan kita mereka berkata begitu. Hati beberapa pun dan. Nah, tagut itu banyak kata Rasulullah. Wa usuluhu khamsah, puncaknya pokoknya ada 5. Iblis, seseorang yang disembah oleh manusia dan dia ridho disembah walaupun tidak meminta. Yang ketiga, orang yang meminta disembah, jika tidak disembah dia akan membunuhnya. Yang keempat, dukun yang mengaku tahu perkara gaib, tahu apa yang akan terjadi besok hari. Dan yang kelima, hukum selain hukum Allah. Yang kedua ini, yang disembah oleh manusia dan dia ridho walaupun dia tidak memintanya, sekarang banyak bermunculan. Dari mana kita tahu? Surat At-Taubah ayat 31. Sudah kita bahas kan? Masih lupa apa? Sudah ingat Bu? Pak, gimana bunyinya? Al-Maidah At-Taubah ayat 31. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Mereka menjadikan alim-alim mereka, pendeta-pendeta mereka, rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Dan mereka menjadikan Al-Masih bin Maryam juga sebagai Tuhan. Padahal mereka tidak diperintah melainkan menyembah Tuhan yang satu. Maha suci, tidak ada Tuhan selain Allah. Maha suci Allah atas apa yang mereka persekutukan. Bapak sekalian, Adi bin Hatim, ahli kitab yang masuk Islam saat itu baru saja masuk Islam, mu'alaf. Dia berkata, ya Rasulullah, aku tidak melihat kaum Yahudi dan Nasrani ahli kitab ruku dan sujud di hadapan pendeta mereka, rahib mereka, tidak ya Rasulullah. Lalu dikatakan, kenapa dikatakan menyembah mereka? Nah, ini kata Rasulullah, inna ahbarahum wa ruhbanahum yuhallaluna ma haramallahu lahum. Sesungguhnya alim-alim mereka, pendeta-pendeta mereka, rahib-rahib mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Lalu umat mengikuti mereka. Begitulah cara mereka menyembah umat menyembah mereka. Itulah togut yang kata Rasulullah, itulah yang terburuk nanti di sini. Menariknya Bapak, apabila angin ini muncul, angin iliyin ini muncul ya, namanya angin iliyin.